Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit sharing ya mengenai tata cara menggambar di software AutoCAD. Kita di sini untuk project kita kali ini akan membuat sebuah denah pos jaga. Ya, denah pos jaga. Jadi di sini saya akan membuat denah pos jaga dengan tutorial seperti bagaimana cara pembuatannya, langkah awalnya harus bagaimana, dan lain sebagainya. Langsung saja, langkah awal kita membuat file baru. Di sini klik new. Nah, ketika kita sudah berada di tampilan layar kerja ya pada aplikasi AutoCAD, kita langsung save file ini dengan menekan Ctrl plus S ya di keyboard, Ctrl plus S. Nah, kita langsung save ya. Kita mau simpan pekerjaan ini di mana. Kalau saya di sini, saya akan beri nama misalkan tugas 1 ya, pos jaga. Kita save. Nah, ketika sudah save, di save si filenya ini, file kerja ini sudah tersimpan di file explorer sehingga tidak hilang ya, karena save file itu sangat penting, karena bila mana nanti ada sebuah error gitu, jadi kita tidak kehilangan filenya gitu. Sudah ya, kita di save-nya di ini lokasi file saya. Nah, ketika kita sudah save filenya, kita langsung mengatur unit di AutoCAD ini. Kita lihat terlebih dahulu unit ini pakai unit apa. Kita klik UN, enter. Nah, di sini kita masih menggunakan milimeter ya. Tapi untuk mengganti unit kita tidak menggunakan cara seperti ini ya. Jadi di sini dari awalnya milimeter diganti ke sentimeter. Caranya tidak seperti ini ya. Nah, untuk cara mengganti unitnya, kita kembali, kita ketikkan DWG UN seperti ini, lalu enter. Nah, di sini ada beberapa pilihan mulai dari inci, feet, milimeter, sentimeter, desimeter, dan meter. Namun pada kali ini saya akan menggunakan sebuah unit sentimeter ya. Nah, di sini unit sentimeter itu di nomor 4 ya, maka kita ketikkan saja 4, enter. Nah, kita menggunakan desimal ya, 2, enter. Nah, kita enter sampai selesai. Enter. Nah, sampai si kursornya ini seperti ini ya. Maka ketika kita lihat di unitnya di perintah UN, nah sudah ya, ganti menjadi sentimeter. Nah, sesudah kita membuat unit, mengatur unit maksudnya, kita mengatur dimensi keterangan. Oh iya, perintahnya itu D, enter. Nah, di sini ada settingan standar dari AutoCAD. Ini ada ISO 25 dan ISO standar, namun saya akan membuat dimensi versi saya sendiri gitu ya. Caranya, saya akan membuat dimensi dengan skala 100. Kita klik new. Nah, saya akan namai ini sebagai skala 100. Enter. Nah, seperti ini ya tampilan untuk setting dimensi. Dimulai dari line terlebih dahulu. Nah, colornya saya akan membuat by layer. Line type-nya by layer. Line weight-nya juga by layer. Ini sebenarnya bisa diatur-atur ya, diatur-atur sendiri bagaimana
enaknya gitu, sesuai kebutuhan juga. Nah tapi kalau teman-teman semuanya mau seperti sama gitu dimensinya seperti saya, gak apa-apa, ikutin aja. Ininya saya buat 10 by blocknya, ini ganti udah by block, semuanya by block. Nah ininya ini saya buat 10 di simbol and arrow. Ininya saya akan menggunakan architectural tick. Nah ini arrow size nya saya bentar 10 juga ya, ini saya buat 10 juga, saya buat 10. Sebenarnya saya juga agak kurang mengerti ya soal tools di sini. Cuman saya udah punya settingan diri saya sendiri gitu. Nah ini teksnya udah. Nah teks saya mau buat 25, udah 1 upload sudah. Nah ininya saya buat 10 juga. Nah untuk fit, karena ini menggunakan skala 100, di fitnya kita buat 1 ya, 1. Oke, sudah ya. Nah jika si skala 100 menjadi default ya, jadi ketika nanti memunculkan dimensi itu langsung ke settingan skala 100 ya, tidak ke ISO 25 atau standar. Kita set current. Nah saya akan mengecek lagi skala 100 apakah skala 100 ini sudah sesuai. Saya cek lagi, sudah, simbol arrow sudah aman, teksnya sudah, fitnya sudah. Oke, selesai ya skala 100. Tapi saya tidak ingin membuat skala 100 saja, saya ingin membuat misalkan skala 50 dan skala 25 ya. Kita new, ini kita ganti skala menitnya menjadi skala 50. Nah kita nah ini settingannya sudah sama ya seperti skala 100 tadi, hanya saja fitnya ini diganti jadi, karena ini skala 50 kita ganti menjadi 0,5. oke, nah sudah, ini skala 100, ini skala 50. itu untuk dimensi. Jadi ketika nanti membuat, misalkan saya ingin membuat sebuah kotak dengan ukuran 100 dan 100, kita kasih dimensi ya dengan perintah D, enter, bukan maksudnya DLI, enter, klik di sini, geser, klik spasi ya, klik di sini, geser ke atas. Nah si dimensi ini kan skala 100 ya. Nah saya akan mengubah si dimensi ini menjadi skala 50 dengan cara klik dimensi tersebut, mohon maaf, klik ya, lalu klik kanan. Nah, di sini ada quick properties. Nah ini diganti menjadi skala 100. oh ya, ini tuh skala 100, skala 50 ya. Nah ini skala 50, ini skala 100. Jadi ini tuh skala 50 kan. Jadi kita ubah jadi skala 100 di sini. Nah ini terubah otomatis. Nah begitu, itu cara mengubah dimensi. Nah selanjutnya, tadi di shape udah, bikin dimensi udah, mengatur unit juga sudah, kita langsung membuat layer. Nah apa kegunaan layer ini? Layer ini berguna untuk memisahkan antar objek ya, misalkan objek pintu
objek dinding, anotasi, dan keterangan lainnya itu harus dipisah-pisah. Nah, untuk memisahkan tipe garis, ketebalan garis, dan lain sebagainya ya, kita akan membuat garis as terlebih dahulu ya. Kita akan membuat garis as terlebih dahulu. Klik di bagian manapun yang kosong di sini, lalu ketik alt plus n. Nah, kita namai ini sebagai as ya. Nah, untuk line type-nya, karena ini continuous, yang masih continuous, garis lurus, saya akan mengganti dengan garis center di sini, center. Nah, ini nih. Oke. Nah, ini garis center. Oke. Lalu ketebalan garisnya saya akan buat 0 untuk as, karena garis as ini adalah garis tengah ya di dinding, jadi tidak perlu terlihat nanti pas di print. Nah, saya akan membuat garis as ini dengan warna biru ya, biru ini. Nah, oke. Selanjutnya saya akan membuat layer kolom ya, alt new, lalu kolom. Nah, untuk kolom saya menggunakan biru yang ini, garisnya continuous. Untuk ketebalan kolom saya akan membuat 0,15, karena biasanya kolom itu tebal ya. Continuous 15 sudah. Selanjutnya saya akan membuat layer dinding ya. Dinding luar ya. Dinding luar saya akan membuat dengan warna merah. Continuous, ketebalan garisnya itu 0,09. Perbesar saja biar lebih jelas. Nah, selanjutnya saya akan membuat dinding dalam dengan warna ini ya, continuous. Nah, ketebalan garisnya untuk dinding dalam saya akan membuat 0,05. Nah, selanjutnya saya akan membuat apa lagi, dinding arsir dinding ya, arsir dinding continuous 0,5. Nah, untuk warnanya mulai warna ini ya di atasnya. Nah, selanjutnya saya akan membuat dinding dalam, dinding luar, pintu dan jendela ya. Pintu bukan warna kuning ya, continuous 0,5. Selanjutnya membuat jendela, warnanya sama saja pinggirnya gitu ya, 0,5. Sudah, ini sama. Mungkin segitu dulu aja ya. Kalau saya biasanya ketika menggambar itu berjalan ya, jadi untuk layer pertama itu biasanya buat dulu seperti ini, nanti layer-layer berikutnya itu berjalan sesuai kebutuhan. Untuk layer sudah seperti ini aja, kita defaultkan layer ini di layer as. Oke, untuk membuat denah ya, yang pertama-tama pasti dibuat garis as dulu. Saya akan membuat garis as ini dengan polyline PL, buat ukurannya 300 ke sini. Mohon maaf, polyline PL, enter, klik,
8 geser ke sini 300, ke pinggir lagi 140. Nah, ke bawahnya 300 juga. Mohon maaf, saya akan membuat 180. Ke pinggir lagi 150. Ke atas 180. Nah, seperti itu. Lalu saya membuat PL lagi. Untuk ke bawah sininya 300. Ke sini 300 juga. Lalu ke atas, ke sini kan 120. PL lagi. Ke pinggir 150. Lalu ke atas. Nah, jadi seperti ini saya akan join nih semuanya. J enter. Nah, saya akan membuat di sini untuk ruang jaga, di sini untuk kamar mandi dan WC, di sini untuk teras ya. Nah, di sini nanti bakalan ada taman ya. Saya akan membuat taman dengan ukuran 100. Seperti ini. Nah, untuk biasanya saya menggunakan F7 ya untuk menyalakan grid. Nah, seperti ini biar agak enak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membuat dimensi, akan membuat layer dimensi ya. Dimensi dengan warna ini ya, center. Untuk ketebalan garisnya saya akan membuat 0,09 untuk dimensi. Untuk memasukkan dimensi, perintahnya itu DLI enter. Klik di sini, ke sini, ke bawah kan. Nah, untuk ini belum masuk ke layer dimensi, jadi klik terlebih dahulu, ganti ke layer dimensi. Nah, seperti ini. Oh iya, ini layer dimensi center ya. Line type-nya kita ubah menjadi continuous. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita sudah membuat satu dimensi, kita bisa melanjutkan dimensi berikutnya dengan menggunakan DCO enter. Nah, set DLI lagi. Ya, kita ini atur ke layer dimensi ya. Kita masukkan perintah DLI di sini ke sini, ke bawah kan. Nah, yang ini kita ke bawah kan ya. Oh, mohon maaf, yang ini ketinggalan. Seperti ini. Di sini saya akan membuat DLI lagi. Di sini, di sini. Seperti itu. Lalu di atasnya juga saya akan buat. Nah, kita lanjutkan dimensi ini dengan DCO. Mohon maaf. DCO enter. Lepas. Lalu kita akan buat di sini ya, DLI. DCO untuk melanjutkan. Klik di sini. Klik di sini juga. Nah, kita select. Gak usah. Nanti saja untuk merapikan ya. DLI lagi, kita klik di sini. Ke sini. Ini hapus saja ya. Tidak guna ya, soalnya udah ada di sini gitu. Di sini kita tambahkan ya dimensi
seperti ini. Nah, kita langsung ketika sudah membuat ya, garis A sudah, dimensi sudah, kita akan membuat sebuah kolom ya. Kolom, kita ganti layarnya ke layer kolom. Nah, saya akan menggunakan layer kolom 15 kali 15. 15 kali 15. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan membuat layer arsir kolom ya. Arsir kolom dengan warna ini aja. Ini. Nah, arsir itu 0 ya. 0 continuous sudah. Arsir kolom. Nah, kita kan hatch si kolom ini menggunakan H, enter, klik. Nah, kita cari concrete ya. Concrete. Kita ubah menjadi 0,1 mungkin. 0,1, 0,5. Tidak, 0,05. Nah, 0,5 cukup ya. Nah, ini layarnya belum ke arsir kolom ya. Nah, oh ya, kita juga akan menggunakan ini ya, language, agar bisa terlihat ketebalannya. Oke, kolom sudah berhasil dibuat. Kita tempatkan dengan memindahkan ya kolom-kolom ini ke sudut-sudut. Biasanya kita select terlebih dahulu, lalu move, kita cari titik tengahnya di sini, lalu pasangkan ke sini ya, ke sini. Nah, selanjutnya kita pasangkan kolom-kolom ini ke setiap sudut ya. Kita copy CO, titiknya di sini, pindahkan ke sini. Sini juga. Sini. Map CO. Copy lagi. CO. Di sini. Di sini juga. Sini juga ya. Nah, sudah untuk kolom dilihat seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat dinding luar ya. Dinding luar, kita alihkan layarnya ke dinding luar. Nah, untuk membuat dinding saya akan membuat multiline ya. Multiline itu shortcutnya itu ML, enter, S, enter, masukkan ukuran dinding 15, enter, J, enter, Z untuk di tengah ya. Nah, kita tempatkan di sini, lalu geser ke sini. Nah, selanjutnya kita spasi 2 kali ya, spasi sini, spasi, tempatkan di sini ini, spasi, tempatkan di sini, spasi, tempatkan di sini, spasi, tempatkan di sini, spasi, tempatkan di sini, spasi, tempatkan juga di sini, spasi. Nah, sudah ya untuk dinding luar di sini. Nah, ketika dinding luar sudah berhasil dipasangkan, kita membuat dinding dalam. Kita ganti layarnya ke dinding dalam. Kita multiline lagi, ML, enter, S, enter. Untuk dinding dalam itu ukurannya 11 ya. Masukkan untuk dinding dalam ukuran 11, enter. Lalu tempatkan
bentar, ada kesalahan, mohon maaf. ML enter, S enter, ukuran dinding enter, J enter, Z enter, seperti itu ya. Kita tempatkan di sini mengikuti dinding luar ya, spasi 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 spasi, lakukan seperti hal yang sama ya. Nah, sudah kita membuat sebuah dinding luar dan dinding dalam ya. Selanjutnya kita akan membuat arsir bata ya, arsir dinding ya. Nah, untuk membuat arsir dinding kita matikan dulu layer asnya. Layer as sudah hilang ya, tapi ini tuh sebenarnya hanya dihilangkan saja, jadi tidak dihapus gitu ya. Kita masuk ke hatch, H enter. Nah, hatch bagian ini klik. Nah, kita cari ini ANSI 32 dengan skala 1. Nah, dinding ya. Ini kita lepas enter. Spasi ya maksud saya. Klik di sini, spasi spasi. Klik 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 spasi spasi. Nah, kita nyalakan lagi layer asnya karena sudah digunakan lagi. Nah, seperti ini ya. Kita berhasil membuat sebuah dinding, kolom, garis as, dimensi, dan mengatur layer. Mungkin segitu saja ya video kali ini. Untuk membuat pintu dan jendela mungkin di next video ya. Oke. Goodbye.